Rapat koordinasi terakhir di sebuah penginapan sederhana di pinggiran desa Karangjati berlangsung dalam suasana yang serius dan terstruktur, jauh dari kesan santai yang biasa mereka tampilkan di depan kamera. Ananta, sebagai host sekaligus pemimpin tim Nusantara Kelam, membentangkan peta topografi yang sudah usang di atas meja kayu, sementara sorot matanya yang tajam meninjau kesiapan setiap anggotanya. Ia menekankan bahwa misi kali ini, menjelajahi Omah Tiang Sepuh, bukan sekadar pembuatan konten rutin, melainkan upaya dokumentasi fenomena supranatural yang menuntut profesionalisme dan kewaspadaan tingkat tinggi. Kita sudah sepakat, ini adalah lokasi dengan intensitas energi tertinggi yang pernah kita datangi, ujar Ananta dengan nada rendah, sambil menunjuk titik X di tengah hutan cempaka. Bima dan Doni mengangguk mengiyakan, sementara Citra, yang duduk diam dengan buku catatan di pangkuannya, tampak memancarkan aura kegelisahan yang terkontrol, menandakan pengakuan terhadap reputasi angker lokasi tersebut. Mereka meninjau ulang data historis singkat mengenai hilangnya keluarga bangsawan Raden Sastrowardoyo pada tahun 1957, sebuah kisah tragis yang masih diselimuti tabir misteri dan bisikan lokal tentang ritual yang gagal. Perjalanan menuju titik henti terakhir sebelum memasuki area hutan inti memakan waktu 3 jam dengan kendaraan gardan ganda, melintasi jalan tanah berbatu yang semakin menyempit dan licin akibat sisa hujan semalam. Doni, sebagai pencari lokasi, memimpin iring-iringan, memastikan bahwa jalur yang mereka lalui sebisa mungkin tidak meninggalkan jejak yang terlalu mencolok, sebuah protokol kerahasiaan untuk menjaga eksklusivitas konten mereka. Selama perjalanan, keheningan mulai merambat dari luar jendela mobil, menggantikan bising knalpot dan obrolan ringan. Pepohonan tropis yang rimbun dan menjulang tinggi di sisi kiri dan kanan jalan membentuk kanopi alami yang hampir sepenuhnya menghalangi cahaya matahari, menciptakan atmosfer remang-remang yang prematur. Bima secara otomatis mulai merekam dengan kamera handicamnya, menangkap detail visual hutan yang semakin padat dan kelam, mengantisipasi reaksi penonton terhadap isolasi lokasi yang ekstrim ini, sebuah permulaan yang sempurna untuk narasi horor yang otentik. Setelah meninggalkan kendaraan dan memanggul perlengkapan yang cukup berat, termasuk kamera inframerah, spirit box, perekam field, dan persediaan logistik untuk 3 hari, mereka memulai trekking selama kurang lebih 1 jam. Laju perjalanan mereka diperlambat oleh tanah gambut yang becek dan akar-akar pohon besar yang melintang. Kelembaban udara di bawah hutan sangat tinggi, tetapi anehnya, mereka merasakan semacam hawa dingin yang menusuk tulang, tidak sejalan dengan iklim tropis. Citra, yang memiliki kepekaan paling tinggi terhadap perubahan energi, melangkah lebih dekat ke Ananta dan berbisik bahwa ia merasakan tekanan yang kian meningkat di sekeliling mereka, seolah-olah ada kehadiran non-fisik yang mengamati setiap gerak-gerik tim. Ananta hanya merespons dengan anggukan singkat, menyalakan senter kepala meski hari masih terhitung siang, mengakui secara internal bahwa klaim high intensity pada lokasi ini mungkin jauh lebih rendah dari realitasnya. Akhirnya, setelah melewati semak belukar yang sangat lebat dan belitan akar beringin yang masif, siluet Omah Tiang Sepuh tampak menjulang di hadapan mereka, diselimuti oleh kabut tipis yang entah dari mana asalnya. Bangunan 2 lantai itu tampak agung sekaligus memprihatinkan, dengan arsitektur kolonial yang elegan namun ternodai oleh lumut tebal, cat yang mengelupas parah, dan pecahan kaca jendela yang menyerupai mata buta. Gerbang besi tempa yang dulunya mungkin megah kini miring, berkarat, dan hampir tertelan oleh ilalang liar. Doni segera mengeluarkan perangkat termalnya untuk mengambil pembacaan suhu, berharap mendapatkan data awal untuk dijadikan baselin anomali. Ia melaporkan dengan suara sedikit tercekat bahwa suhu di ambang gerbang adalah 18 pangkat cirk teks C, sekitar 7 teks derajat lebih rendah daripada suhu hutan terbuka yang baru saja mereka tinggalkan, sebuah penurunan yang terlalu drastis dan tidak dapat dijelaskan oleh faktor alamiah semata. Saat mereka melangkah melewati gerbang yang berderit nyaring, memasuki halaman depan yang dipenuhi dedaunan kering, suasana hati seluruh tim seketika berubah menjadi lebih tegang dan sunyi. Ananta menarik napas dalam-dalam, menghela napas panjang untuk meredakan ketegangan. Ia memosisikan dirinya di depan kamera Bima, berbicara dengan suara yang sengaja dibuat lantang dan formal, memberikan narasi pembuka untuk konten mereka, secara bersamaan menyembunyikan getaran ketidaknyamanan yang mulai merayap di bawah kulitnya. Sementara Ananta beraksi,
Citra memperhatikan salah satu pohon beringin tua di sisi rumah, yang dahannya tampak menjulur seperti lengan raksasa yang menaungi bangunan. Ia melihat, atau merasa melihat, bayangan samar yang bergerak sangat cepat di balik sulur-sulur pohon itu. Ini adalah kontak visual pertama, non-teknis, yang terekam hanya oleh inderanya, sebuah sambutan tak terduga yang mengukuhkan dugaan awal mereka telah memasuki wilayah yang dikuasai oleh entitas yang tidak ingin diganggu. Setelah memasuki halaman utama, tim segera memulai tahap instalasi peralatan, sebuah proses yang harus dilakukan dengan presisi militer mengingat keterbatasan waktu dan keunikan lokasi. Bima dan Ananta berfokus pada pemasangan kamera fixed di beberapa sudut strategis, ruang tamu, lorong utama, dan tangga menuju lantai 2, memastikan cakupan visual yang maksimal dengan mode inframerah aktif. Sementara itu, Doni sibuk menyebar mikrofon sensitif tinggi dan perekam field di berbagai sudut ruangan untuk menangkap Environmental Voice Phenomenon (EVP) dengan kualitas terbaik. Tugas Doni adalah yang paling sunyi, menuntut konsentrasi penuh pada headsetnya untuk memantau sinyal input dan mengeliminasi noise yang tidak perlu. Saat sedang menguji sensitivitas mikrofon parabola di dekat pintu belakang yang sudah lapuk, Doni mulai merasakan anomali audio yang tidak biasa. Suara statis yang ia dengar di headset bukan seperti white noise biasa, melainkan menyerupai desisan halus, hampir seperti gas yang bocor, namun frekuensinya terlalu rendah untuk dikategorikan sebagai noise alami dari angin atau serangga. Desisan itu semakin intensif dan tidak hilang meskipun Doni mencoba mengubah pengaturan filter frekuensi. Ia memeriksa kembali semua koneksi kabelnya, memastikan tidak ada kerusakan fisik pada perangkatnya yang mahal. Anehnya, indikator VU meter pada perekam field tetap menunjukkan level yang normal, seolah-olah desisan itu hanya ada dalam lingkup pendengarannya saja. Kekeliruan antara apa yang ia dengar dan apa yang tercatat secara digital ini menimbulkan rasa tidak nyaman yang mendalam. Doni memutuskan untuk memanggil Ananta dan Bima. Saat Ananta mendekat dan meminta Doni untuk berbagi headset, suara desisan itu tiba-tiba menghilang sama sekali, berganti menjadi keheningan total yang lebih menakutkan daripada kebisingan. Ananta, yang skeptis, hanya mengaitkannya dengan masalah grounding atau gangguan elektromagnetik, mendesak Doni agar lebih fokus pada tugasnya. Namun, ketidaknyamanan fisik Ananta segera menanggapi keraguan rasionalnya. Saat ia membantu Bima menempatkan kamera di ruang tengah yang lembab, Ananta mendadak merasakan sensasi pusing yang menusuk, disertai mual ringan. Rasa pusing itu diikuti oleh munculnya aroma yang sangat spesifik dan kuat, bau kemenyan tua yang dicampur dengan sedikit bau tanah basah. Aroma itu bukan sekadar samar, tetapi begitu pekat seolah ada tungku pembakaran di sudut ruangan. Bima, yang berada tepat di samping Ananta, menyatakan bahwa ia tidak mencium apapun selain bau apek kayu lapuk. Kontradiksi sensorik ini mengganggu Ananta. Sebagai seorang yang pragmatis, ia selalu mencari penjelasan logis sebelum melompat ke kesimpulan supernatural. Ananta melangkah keluar sejenak ke beranda yang lebih terbuka untuk menghirup udara segar, mencoba memulihkan kejernihan inderanya. Di sana ia bertemu Citra, yang sedang berkonsentrasi membuat sketsa denah rumah. Citra menatapnya dengan pandangan yang penuh pengertian. "Kau menciumnya, Ananta, atau merasakan kepala berdenyut? Itu bukan noise," ucap Citra pelan, menvalidasi pengalaman sensorik Ananta. Citra menjelaskan bahwa dalam tradisi lokal, bau kemenyan yang mendadak muncul tanpa sumber api seringkali diinterpretasikan sebagai pertanda kuat dari kehadiran entitas yang menyambut atau mengklaim wilayahnya. Ia menambahkan bahwa frekuensi suara rendah infrasound yang dirasakan Doni dapat memicu reaksi fisik seperti pusing dan mual pada manusia, menjadikannya perbatasan antara fenomena fisika dan psikologis. Keputusan untuk melanjutkan eksplorasi tetap tak tergoyahkan, didorong oleh profesionalisme dan ambisi konten mereka. Setelah memastikan semua alat perekam audio dan visual berfungsi, tim bergerak menuju area berikutnya, ruang makan. Mereka mencatat bahwa meskipun cuaca di luar stabil, di dalam rumah tekanan atmosfer terasa kian berat, seolah udara semakin tebal dan sulit untuk dihirup. Ananta, meskipun masih merasakan sisa-sisa pusing, mengambil flashlight dan memimpin, memancarkan cahaya di antara bayangan panjang yang diciptakan oleh dinding tebal rumah kolonial tersebut. Eksplorasi mereka baru saja dimulai,
dan rumah tua ini telah mengirimkan sinyal pertamanya, sebuah peringatan melalui indera yang paling rentan, pendengaran dan penciuman. Pencahayaan yang minim di ruang makan memperburuk suasana. Ruangan ini dulunya pastilah pusat kehidupan keluarga, namun kini hanya menyisakan meja kayu besar yang dipenuhi debu tebal, serta sisa-sisa perabotan yang tertutup kain putih usang menyerupai siluet hantu. Tim fokus pada detail, menemukan beberapa piring porselen pecah berserakan di lantai, seolah-olah dilemparkan dengan kekuatan besar. Saat Bima mengarahkan lensa kameranya ke salah satu pecahan piring yang masih menunjukkan motif bunga Belanda yang rumit, ia melihat sesuatu yang bergerak sangat cepat di sudut pandang periferal lensanya, sebuah kilatan bayangan gelap yang melintas di ambang pintu menuju dapur. Bima yang dikenal tenang, menahan napas sejenak, namun segera memutar kamera untuk menangkap kilatan itu, hanya menemukan dinding yang kosong dan gelap. Bima meninjau ulang rekaman di layar kecil kameranya. Kilatan itu terlalu cepat dan non-spesifik untuk dikategorikan sebagai manifestasi jelas. Ia memutuskan untuk tidak mengatakannya kepada tim saat itu juga, khawatir dianggap terlalu sensitif atau memicu kepanikan yang tidak perlu. Namun, ia membuat catatan mental untuk mengulas rekaman itu secara mendalam nanti. Sementara itu, Ananta menemukan laci lemari makan yang terbuka sedikit. Di dalamnya, ia menemukan sehelai serbet linen yang masih terlipat rapi, kontras dengan kekacauan di sekelilingnya. Benda itu terasa dingin luar biasa saat disentuh. Citra, yang memperhatikan piring-piring pecah di lantai, mulai menghubungkan temuan itu dengan dugaan awal tentang ritual. Ia menjelaskan bahwa banyak kepercayaan kuno yang menyebutkan praktik pemecahan piring sebagai simbol pelepasan energi atau penanda berakhirnya sebuah ikatan. Ini bukan hanya vandalisme, Ananta. Ini mungkin sebuah penutup paksa, atau ritual perpisahan yang dilakukan dengan sangat tergesa-gesa. Jelas Citra, suaranya terdengar lebih bergetar dari biasanya. Ia mulai menceritakan dugaan keterkaitan dengan mitos lokal mengenai tiang sepuh yang mencoba memanggil kembali arwah leluhur dengan bantuan okultisme, tetapi malah memanggil entitas yang jauh lebih jahat dan tak terkendali. Saat Citra bercerita, Doni tiba-tiba berteriak pelan dari belakang. Perekam audio yang ia letakkan di tengah meja makan secara otomatis menyala, padahal ia yakin telah mematikannya. Display perekam menunjukkan lonjakan gelombang suara yang ekstrim, meskipun ruangan itu senyap. Gelombang itu tampak tidak beraturan, bukan suara percakapan, melainkan lebih menyerupai raungan pendek yang terpotong-potong. Doni buru-buru mematikannya, dan ketika ia mencoba memutar ulang rekaman itu, hanya ada keheningan di awal, diikuti oleh lonjakan gelombang suara yang misterius. Meskipun ketakutan mulai merayap di benak mereka, rasa ingin tahu profesional mendorong tim untuk mengambil keputusan krusial, mereka harus melanjutkan eksplorasi ke lantai atas. Lantai 2, yang dipercayai sebagai kamar tidur utama dan area paling privat keluarga, kemungkinan menyimpan jawaban atau setidaknya manifestasi yang lebih signifikan. Ananta memimpin, menaiki tangga kayu tua yang setiap injakannya menghasilkan derit pilu dan menusuk, mempertebal kesan horor di setiap langkah mereka. Lantai atas terasa jauh lebih dingin dan gelap, seolah cahaya dari senter mereka terserap habis oleh material kuno di sana. Pagi hari pertama di omah tiang sepuh diselimuti oleh kabut tebal yang menyusup hingga ke dalam pori-pori kulit. Tim terbangun dengan perasaan tidak segar, meskipun telah beristirahat. Seolah-olah tidur mereka tidak memberikan pemulihan sama sekali. Hal pertama yang mereka lakukan adalah memeriksa rekaman semalam. Bima mengulas ratusan footage yang diambil oleh kamera fixed, mencari anomali visual. Ia mengulang rekaman di ruang makan, tempat ia melihat kilatan bayangan, dan memastikan bahwa memang ada distorsi cahaya yang terlalu cepat untuk dijelaskan sebagai pantulan biasa. Namun, temuan yang paling mengganggu datang dari foto yang diambil Bima sebelum mereka tidur, foto close-up buku harian usang yang ia temukan di meja samping ruang tamu. Bima menunjukkan foto tersebut kepada Ananta dan Citra. Di foto itu, buku harian tersebut berada di tengah meja. Namun, ketika Ananta menoleh ke lokasi buku harian itu sekarang, ia menemukan bahwa buku itu tidak lagi berada di meja, melainkan tergeletak di ambang jendela kayu di seberang ruangan. Perpindahan benda mati ini, yang tidak mungkin dilakukan oleh angin atau makhluk hidup, merupakan bukti anomali pertama yang bersifat fisik dan tidak dapat dibantah.
Ananta mengambil buku itu, dan buku itu terasa lebih dingin daripada suhu sekitar. Kontras dengan sifat skeptisnya, Ananta tidak bisa menahan diri untuk mengakui bahwa ada kekuatan yang mengatur ulang barang-barang di rumah ini saat mereka tertidur. Sementara Ananta dan Bima menganalisis perpindahan buku, Doni, yang sedang mengumpulkan data audio dari perekam semalam, tiba-tiba memanggil mereka dengan wajah pucat. Dari rekaman yang diletakkan di lorong utama, Doni berhasil mengisolasi serangkaian suara yang terekam jelas, suara langkah kaki yang pelan, berirama, dan berat, berasal dari lantai 2. Langkah itu sangat spesifik, seolah-olah seseorang berjalan perlahan dengan alas kaki kulit tua. Yang membuat temuan ini mengerikan adalah kenyataan bahwa pada jam rekaman itu, sekitar pukul 2.30 dini hari, semua anggota tim berada di lantai dasar, tertidur di ruang tamu dan dapur. Citra mendengarkan rekaman itu berulang kali dengan teliti. Ia berpendapat bahwa suara langkah kaki tersebut menunjukkan adanya entitas yang memiliki energi residu yang cukup kuat untuk memengaruhi gelombang suara, atau bahkan entitas yang memiliki kesadaran dan mobilitas. Analisis Citra mengarah pada kesimpulan bahwa roh tersebut mungkin adalah salah satu anggota keluarga yang menghilang, yang terperangkap dalam rutinitas kehidupannya yang abadi. Tekanan mental pada Doni meningkat, ia kini merasa bertanggung jawab atas suara-suara yang ia tangkap, seolah-olah ia adalah jembatan yang menghubungkan dimensi mereka dengan manifestasi fisik entitas. Keputusan krusial diambil setelah sarapan. Tim setuju bahwa mereka harus melanjutkan eksplorasi ke kamar-kamar tidur utama di lantai 2, yang disinyalir menjadi sumber suara langkah kaki dan kemungkinan tempat lenyapnya keluarga Sastrowardoyo. Dengan tekad yang diperkuat oleh bukti fisik perpindahan buku dan bukti audio suara langkah kaki, mereka menaiki tangga yang berderit itu lagi. Ananta memimpin dengan senter yang memotong kegelapan, diikuti Bima yang siap merekam, Doni dengan peralatan audio, dan Citra sebagai panduan intuisi. Ketegangan semakin meningkat, seiring mereka melangkah ke jantung misteri Omah Tiang Sepuh. Lantai 2 Omah Tiang Sepuh memiliki aura yang berbeda, lebih dingin, lebih hening, dan terasa lebih intim dengan penderitaan masa lalu. Tim memasuki lorong panjang yang dihiasi lukisan-lukisan keluarga yang wajahnya kini tampak kusam dan retak. Tujuan utama mereka adalah melakukan sesi komunikasi, sebuah protokol standar untuk mencoba interaksi langsung dengan entitas yang menghuni rumah. Citra, sebagai anggota tim yang paling intuitif, mengambil alih Spirit Box, sebuah perangkat yang memindai frekuensi radio secara cepat, yang dipercaya dapat menjadi medium bagi roh untuk membentuk kata-kata. Citra menempatkan Spirit Box di atas meja rias kayu eboni yang berdebu di salah satu kamar tidur utama, lalu menyalakan perekam audio cadangan sebagai backup dan memulai sesi. Awalnya, perangkat itu hanya mengeluarkan suara statis yang berisik dan tak berarti, mencerminkan pemindaian frekuensi yang kacau. Citra memulai dengan pertanyaan standar, menggunakan bahasa yang sopan dan baku, meminta entitas untuk memberikan respons berupa ketukan, suara, atau bahkan kata-kata melalui perangkat tersebut. Keheningan selama hampir 10 menit terasa mencekik, hanya diselingi oleh suara desisan Spirit Box yang konstan. Tim hampir menyerah, menganggap sesi itu gagal. Namun, saat Citra bertanya dengan nada yang sedikit lebih emosional, apakah ada pesan yang ingin Anda sampaikan sebelum kami pergi? Apakah Anda terperangkap di sini? Output dari Spirit Box tiba-tiba terputus oleh suara yang sangat singkat namun jelas. Itu adalah bisikan, pelan dan parau, yang terdengar jelas menyebut sebuah nama, Ananta. Seluruh tim terkesiap, terpaku di tempat. Bisikan itu bukan hanya kata acak, melainkan nama pemimpin mereka, diucapkan dengan intonasi yang memohon dan menyedihkan. Reaksi Ananta adalah yang paling rumit, antara kaget, takut, dan rasa bertanggung jawab yang tiba-tiba muncul. Mengapa namanya yang dipanggil? Apakah ini personal? Ia segera mengambil alih Spirit Box dan mencoba berinteraksi lagi, menanyakan identitas entitas tersebut, tetapi perangkat itu kembali ke statis yang berisik, seolah-olah energi yang digunakan entitas untuk berkomunikasi telah habis. Doni, yang merekam seluruh sesi, memutar ulang klip suara itu dan mengonfirmasi bahwa bisikan tersebut terekam dengan kualitas yang cukup baik, tidak bisa dikategorikan sebagai noise radio biasa. Kejadian ini mengubah dinamika tim.
Keraguan yang tersisa tentang keaslian fenomena supernatural di rumah ini hilang sepenuhnya. Ada sesuatu yang nyata di sana, dan entitas itu mengenal Ananta. Mereka menyadari bahwa kamar tidur utama yang mereka tempati mungkin adalah titik fokus manifestasi. Dengan hati-hati, mereka memutuskan untuk melanjutkan eksplorasi, mengikuti petunjuk intuisi yang mengarahkan mereka ke bagian paling terpencil dari lantai 2, sebuah kamar dengan pintu kayu yang tampak lebih kokoh dari yang lain, kuncinya berkarat, dan permukaannya dipenuhi goresan vertikal yang panjang. Rasa takut diubah menjadi dorongan investigasi yang kuat, mereka harus mengetahui siapa yang memanggil nama Ananta dan mengapa ia terperangkap di balik pintu yang terkunci. Setelah interaksi yang mengejutkan melalui Spirit Box, tim melanjutkan penyisiran lantai 2 menuju ujung lorong. Lorong itu terasa jauh lebih panjang daripada yang mereka perkirakan dari denah awal yang dibuat Citra. Dinding kayu lapuk di sana memancarkan aura suram, dan udara terasa lebih berat, seolah dipenuhi partikel debu tak terlihat. Saat mereka berjalan, Bima mencoba membandingkan panjang lorong dengan denah, dan ia menyadari ada diskrepansi yang signifikan. Lorong itu secara spasial tampak lebih panjang di dalam daripada perkiraan geometris rumah dari luar. Fenomena spasial yang aneh ini menyebabkan rasa disorientasi yang samar, mengikis keyakinan mereka terhadap realitas fisik di dalam rumah. Ananta, yang mulai merasa terpengaruh oleh keanehan spasial ini, memutuskan untuk menguji perangkat navigasi GPS di jam tangannya, yang seharusnya dapat memberikan koordinat yang akurat. Namun, layar GPS-nya hanya menunjukkan garis-garis statis dan pesan error, mengindikasikan kegagalan total dalam menangkap sinyal satelit. Kegagalan teknologi modern ini di tengah hutan terbuka sangat tidak masuk akal. Ananta mencoba mengaktifkan fitur kompas digital, tetapi jarum kompas berputar liar tanpa arah yang pasti, seolah-olah medan magnet di dalam rumah mengalami anomali drastis. Sementara Ananta bergumul dengan kegagalan perangkatnya, Citra mengalihkan perhatian ke detail arsitektur. Ia melihat bahwa cat dinding di sepanjang lorong itu telah terkelupas dalam pola yang aneh, menyerupai goresan panjang, seolah-olah sesuatu yang besar dan tajam telah diseret di sepanjang dinding. Ia mencatat bahwa pola ini tidak terlihat seperti kerusakan alami akibat kelembaban, melainkan kerusakan yang disengaja atau hasil dari perjuangan fisik. Citra berpendapat bahwa distorsi ruang dan waktu seringkali menjadi karakteristik lokasi yang menyimpan trauma besar, di mana energi emosional masa lalu terlalu kuat untuk memungkinkan keberadaan realitas yang stabil. Doni, yang berjalan paling belakang dan terus merekam audio, melaporkan bahwa ia mendengar suara gemerisik lembut yang menyerupai kain sutra diseret, yang berulang kali muncul dan menghilang. Ia mencoba melokalisir sumber suara itu, tetapi suara itu selalu tampak berasal dari jarak yang sama, tidak peduli seberapa jauh ia berjalan. Frustrasi dengan ketidakmampuan untuk menangkap sumber suara, Doni mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan mental. Ia merasa seolah-olah ada permainan kucing dan tikus yang sedang dimainkan oleh entitas di sana. Akhirnya, tim mencapai ujung lorong yang terdistorsi itu. Di sana, mereka menemukan apa yang Citra cari, sebuah pintu yang tampak berbeda dari yang lain. Pintu itu bukan terbuat dari kayu, melainkan dari besi tebal yang dilapisi karat coklat kemerahan, dengan engsel yang sangat masif, seolah-olah berfungsi untuk mengisolasi atau mengunci sesuatu yang berbahaya di dalamnya. Tidak ada gagang, hanya palang besi silang yang ditambahkan kemudian. Pintu besi itu tampak seperti portal ke masa lalu yang paling kelam di rumah ini. Tim berdiri di depan pintu itu, menyadari bahwa di baliknya terletak inti dari misteri dan bahaya yang mereka hadapi. Keputusan untuk membuka pintu besi berkarat itu diambil dengan suara bulat. Setelah upaya kolektif yang keras, menggunakan alat pribar dari logistik Bima, engsel pintu besi itu akhirnya berderit. Dengan suara mengerikan yang memecah keheningan lorong. Udara yang keluar dari kamar itu terasa dingin, kering, dan berbau debu tua yang menyengat. Kamar itu sangat kecil dan gelap, dan hanya memiliki satu perabotan, sebuah kursi goyang kayu yang ditempatkan di tengah ruangan, menghadap ke dinding kosong. Kehadiran kursi goyang tunggal ini memberikan kesan kesepian yang mencekam, seolah-olah kamar ini adalah tempat isolasi atau refleksi yang dipaksakan. Tim melangkah masuk dengan perlahan, lampu senter mereka menyapu ruangan yang sempit. Di sudut ruangan, tersembunyi di bawah tumpukan kain usang,
Ananta menemukan sebuah album foto kulit yang tebal dan berat. Saat ia membukanya, ia menemukan foto-foto keluarga Raden Sastrowardoyo dan keturunannya dari awal abad ke-20 hingga pertengahan 1950-an. Awalnya, foto-foto itu tampak normal, potret formal keluarga bangsawan dengan pakaian Jawa dan Belanda. Namun, saat mereka menelusuri halaman-halaman terakhir yang menggambarkan masa-masa menjelang tahun 1957, ada perubahan subtel yang mengganggu. Foto-foto tersebut, yang harusnya menangkap momen kebahagiaan, kini memancarkan aura kesedihan yang mencekam. Wajah-wajah di foto itu, meskipun tersenyum, memiliki ekspresi mata yang kosong dan sayu. Bima, yang memfoto setiap halaman dengan kamera beresolusi tinggi, menunjukkan detail aneh pada salah satu foto. Semua wajah anggota keluarga, kecuali sang ibu, menunjukkan pembengkakan kecil dan kebiruan di bawah mata, seolah-olah mereka semua kurang tidur atau menderita penyakit yang tidak terdiagnosis. Citra berpendapat bahwa album ini mungkin merekam proses perlahan-lahan keluarga itu berada di bawah pengaruh kekuatan yang merusak, sebelum akhirnya mereka menghilang. Sementara tim lain menganalisis foto, Doni, yang mencoba merekam suara sekitar di kamar yang sunyi itu, melaporkan adanya suara klik ritmis yang terekam. Ia menunjuk ke kursi goyang tua itu. Meskipun kursi itu diam, suara yang terekam persis menyerupai suara kursi goyang yang bergerak pelan. Ini adalah manifestasi akustik pertama dari perabotan. Rasa takut Doni semakin menjadi-jadi, karena ia merasa bahwa entitas itu sedang duduk di kursi itu, mendengarkan mereka, bahkan mungkin melihat mereka. Keputusan untuk meninggalkan kamar itu segera diambil, tetapi sebelum keluar, Citra melihat ukiran kecil di bagian bawah kursi goyang. Ukiran itu bukan motif bunga, melainkan simbol kuno yang menyerupai trisula terbalik, sebuah lambang yang ia kenali dari studi mitos lokal tentang entitas yang tidak suci. Pintu besi itu ditutup kembali, meninggalkan kamar itu dalam kegelapan. Mereka menyadari bahwa kamar terlarang itu bukan tempat penyimpanan, melainkan penjara atau tempat meditasi bagi seseorang, atau sesuatu, yang memiliki kaitan erat dengan ritual dan nasib tragis keluarga. Malam kedua di Omah Tiang Sepuh membawa pengalaman yang jauh lebih intens dan personal. Doni, yang mentalnya telah terguncang sejak anomali audio pertama, memutuskan untuk tidur terpisah di sofa usang di ruang tamu, sementara Ananta, Bima, dan Citra berbagi area di dekat dapur untuk alasan keamanan dan logistik. Keputusan ini terbukti menjadi kesalahan fatal. Sekitar pukul 3 pagi, Doni terbangun dari tidur yang tidak nyenyak dalam kondisi sleep paralysis ketindihan. Ia sadar sepenuhnya, tetapi tidak mampu menggerakkan satu pun ototnya. Matanya terbuka lebar, menatap plafon yang gelap. Dalam kondisi tidak berdaya itu, ia merasakan sensasi yang mengerikan. Ada tekanan fisik yang nyata dan berat di dadanya, seolah-olah ada beban yang diletakkan di atasnya. Lebih buruk lagi, ia merasakan sentuhan. Sebuah tangan yang dingin luar biasa, bahkan lebih dingin dari udara ruangan, menekan dadanya, perlahan-lahan bergerak naik menuju tenggorokannya. Meskipun tidak ada sosok visual yang jelas dalam kegelapan, ia yakin bahwa kehadiran itu nyata, berinteraksi langsung dengannya. Ia mencoba berteriak, memanggil nama Ananta, tetapi yang keluar hanyalah rangan tercekik. Perjuangan Doni berlangsung selama beberapa menit yang terasa seperti keabadian. Begitu tekanan itu mereda dan ia bisa bergerak lagi, ia segera melompat dari sofa, terengah-engah dan berkeringat dingin, meskipun suhu ruangan sangat rendah. Ia segera berlari menuju dapur, tempat anggota tim lain tidur, dan menceritakan pengalamannya dengan suara yang sangat bergetar. Ananta, yang masih setengah sadar, mencoba menenangkannya, mengaitkannya dengan mimpi buruk yang dipicu oleh stres. Namun, Bima dan Citra tampak lebih serius. Keesokan paginya, Bima dan Ananta kembali ke ruang tamu untuk memeriksa lokasi tempat Doni tidur. Meskipun tidak ada bukti visual yang jelas, mereka menemukan sesuatu yang membuat Ananta terdiam. Di panel kayu pintu kamar Doni, yang ia gunakan untuk menutup ruangan agar privasi, terdapat 3 goresan kuku yang panjang, dalam, dan vertikal. Goresan itu tampak baru, tidak tertutup debu, dan tidak mungkin dibuat oleh perabotan atau serangga. Goresan itu berada pada ketinggian yang wajar bagi seseorang yang berdiri.
Temuan goresan kuku itu menghilangkan semua keraguan Ananta. Itu adalah bukti fisik yang menguatkan klaim Doni tentang sentuhan fisik di malam hari, sebuah manifestasi entitas yang jauh lebih agresif dan personal. Citra menjelaskan bahwa sleep paralysis adalah saat yang paling rentan bagi manusia, di mana batas antara kesadaran dan alam bawah sadar menipis, memungkinkan entitas untuk melakukan interaksi fisik. Trauma psikologis Doni menjadi jelas terlihat, ia menjadi anggota tim yang paling rentan, target pertama serangan yang disengaja. Setelah insiden trauma Doni, tim memutuskan untuk menghabiskan pagi itu dengan analisis data yang lebih mendalam, berharap menemukan pola atau identitas entitas. Bima dan Doni fokus pada analisis audio, menggunakan software canggih untuk memvisualisasikan gelombang suara yang terekam semalam, terutama di sekitar area Doni tidur dan lorong lantai 2. Mereka menyaring ratusan jam noise dan statis, mencari anomali yang tidak beraturan. Akhirnya, mereka menemukan apa yang mereka cari, sebuah frekuensi suara yang sangat rendah, hampir di batas pendengaran manusia infrasound, yang terekam di beberapa perangkat secara bersamaan. Frekuensi ini bukanlah suara ledakan atau gempa bumi, melainkan serangkaian denyutan yang berirama dan cepat. Setelah memproses dan mengisolasi gelombang tersebut, Doni menyadari bahwa irama denyutan itu sangat menyerupai detak jantung manusia yang berpacu sangat cepat dan panik, sekitar 180 denyutan per menit, 180 teks BPM. Bima memetakan lokasi perekaman frekuensi infrasound ini di denah rumah. Hasilnya mengejutkan, denyutan cepat ini paling kuat terekam di sekitar ruangan tidur utama di lantai 2, lokasi spirit box berbisik, dan juga di sekitar kamar besi terlarang. Ini mengindikasikan bahwa entitas tersebut, atau energi yang tersisa, memiliki tanda tangan akustik berupa ketakutan yang mendalam atau penderitaan yang sangat intens. Denyutan itu seolah-olah adalah gema dari momen trauma terakhir yang dialami keluarga Sastrowardoyo sebelum menghilang. Citra mengaitkan temuan ini dengan teorinya tentang energi residu. Ia menjelaskan bahwa frekuensi infrasound yang sangat kuat dapat memengaruhi kondisi mental manusia, memicu kecemasan, perasaan takut yang tidak beralasan, bahkan halusinasi visual ringan. Entitas tersebut tidak hanya membuat suara, tetapi secara aktif memanipulasi lingkungan fisik dan psikologis mereka. Analisis ini memberikan gambaran yang jelas bahwa apa yang mereka hadapi bukanlah sekadar hantu pasif, melainkan sebuah entitas yang secara aktif memproyeksikan penderitaannya ke lingkungan sekitar. Ananta, melihat betapa nyatanya dampak temuan ini, memerintahkan untuk memperkuat protokol keamanan dan tidak ada satupun anggota tim yang boleh sendirian. Ia menyadari bahwa entitas ini tidak hanya mengganggu, tetapi secara perlahan merusak kesehatan mental tim mereka. Mereka memutuskan untuk memasuki area terakhir dan paling tinggi di rumah, loteng, yang secara historis sering menjadi tempat penyimpanan barang-barang yang tidak diinginkan dan mungkin merupakan kunci untuk memahami sejarah kelam keluarga tersebut. Keputusan ini didorong oleh harapan bahwa dengan memahami sejarah, mereka dapat menemukan cara untuk menetralkan energi negatif tersebut. Akses ke loteng Omah Tiang Sepuh sangat sulit, melalui tangga lipat kayu yang rapuh yang tersembunyi di langit-langit lorong lantai 2. Ananta dan Bima naik lebih dulu, memastikan kestabilan struktur, diikuti oleh Doni dan Citra. Begitu mereka melangkah ke dalam loteng, mereka disambut oleh udara pengap, panas, dan debu yang tebal, namun di balik itu, ada anomali yang paling menjijikkan sejauh ini. Saat Ananta menyalakan lampu sorot LED-nya yang berkekuatan tinggi, mereka semua serentak mencium bau busuk yang sangat kuat dan memuakkan, menyerupai daging membusuk yang telah lama terabaikan. Bau ini jauh lebih intens dan nyata daripada bau kemenyan yang Ananta cium di hari pertama. Bau itu menyebar dengan cepat dan terasa sangat organik, berbeda dengan bau apek atau lumut yang biasa ada di rumah tua. Bima segera mengalihkan lampu sorotnya ke sudut-sudut loteng, mencari sumber bau. Di bawah beberapa tumpukan kain tua, mereka menemukan beberapa tulang belulang kecil, kemungkinan tulang tikus atau hewan pengerat lain, tetapi jumlahnya tidak cukup untuk menjelaskan intensitas bau busuk tersebut. Bau itu terasa menyeluruh, seolah-olah udara itu sendiri yang terinfeksi oleh aroma kematian. Secara naluriah, tim menutup hidung mereka, mencoba mempertahankan profesionalisme di tengah sensasi mual yang menyerang. Tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas,
lampu sorot LED Bima yang baru dan penuh daya, yang dipegang erat oleh Bima, mati total. Bima mencoba mengganti baterainya dengan cepat, tetapi baterai itu terasa panas dan tidak merespons. Kejadian ini meninggalkan mereka dalam kegelapan parsial, hanya diterangi oleh lampu senter kecil Ananta dan Handi Camdoni. Kegagalan peralatan di momen genting ini menambah kepanikan kolektif. Yang paling mengganggu adalah pengalaman Ananta. Saat ia mendekati ceruk gelap di bawah atap, Ananta merasakan tekanan udara yang sangat berat, seolah-olah ia sedang menyelam di kedalaman air yang dangkal. Tekanan itu menekan dada dan telinganya, hampir menyebabkan ia kesulitan bernapas. Sensasi ini adalah manifestasi fisik yang paling jelas dari energi entitas. Ia tidak hanya membuat suara dan bau, tetapi secara harfiah mampu memanipulasi tekanan fisik di sekitar manusia. Citra, dalam keadaan tegang, berbisik bahwa loteng sering dianggap sebagai sumbu spiritual rumah, menyimpan memori atau trauma yang paling dalam. Bau busuk itu, menurutnya, adalah manifestasi dari kematian tragis atau penderitaan yang lama tersembunyi. Tim memutuskan bahwa mereka tidak bisa tinggal lebih lama di loteng, tekanan fisik dan bau busuk itu terlalu berbahaya. Mereka harus turun, tetapi sebelum itu, Citra sempat melihat sebuah tulisan kapur yang samar di salah satu balok kayu atap, sebuah nama, Kartika, ditulis dengan huruf bergaya lama. Setelah pengalaman traumatik di loteng, tim memutuskan untuk menghentikan eksplorasi dan segera mundur. Keputusan itu bersifat final, risiko psikologis dan fisik sudah melebihi batas profesionalisme mereka. Mereka bergegas menuruni tangga dari loteng, mengemasi peralatan dengan gerakan yang cepat dan terkoordinasi. Rasa lega mulai merayap saat mereka mencapai ruang tamu utama, bersiap untuk langkah terakhir, meninggalkan rumah. Ananta memimpin tim menuju pintu depan utama yang mereka gunakan untuk masuk. Pintu itu, yang sebelumnya hanya ditutup longgar tanpa kunci, seharusnya mudah dibuka. Namun, ketika Ananta meraih gagangnya dan memutar, pintu itu menolak terbuka, seolah-olah ada sesuatu yang mengunci atau menahannya dari luar. Ananta mencoba membanting pintu itu dengan bahunya, tetapi pintu kayu tua yang rapuh itu kini terasa kokoh seperti batu. Bima segera datang membantu. Setelah pemeriksaan yang lebih teliti dengan senter di celah pintu, Bima menemukan fakta yang mengerikan. Di balik palang kayu pintu, terpasang rantai besi tebal yang melilit gagang pintu, dikunci dengan gembok tua yang besar dan berkarat. Rantai dan gembok itu jelas tidak ada saat mereka masuk. Ini adalah intervensi yang disengaja dan tidak dapat dijelaskan, manifestasi supernatural yang memenjarakan mereka. Keputusasaan melanda tim. Mereka segera memeriksa pintu belakang dan semua jendela, hanya untuk menemukan bahwa semua jalur keluar telah tertutup rapat, baik terkunci dari dalam secara misterius atau tertutup oleh tumpukan perabotan yang bergeser. Mereka terisolasi. Doni mencoba menggunakan alat potong kawat, tetapi rantai besi itu terlalu tebal dan gemboknya terlalu kokoh, memerlukan alat berat yang tidak mereka bawa. Kepanikan mulai menggerogoti. Citra, yang tampak paling tenang dalam kepanikan itu, duduk di tengah ruangan, mencoba menganalisis situasi. Ia berpendapat bahwa entitas itu tidak ingin mereka pergi karena mereka telah terlalu banyak mengungkap rahasia rumah, terutama setelah menyebut nama Kartika. Ia menyimpulkan bahwa kunci untuk melarikan diri bukan lagi fisik, melainkan metafisik. Mereka harus menyelesaikan atau mengoreksi anomali yang ada di rumah, bukan sekadar mendobraknya. Ananta, meskipun enggan menerima penjelasan non-logis, harus mengakui bahwa semua upaya fisik mereka gagal. Mereka adalah tahanan di omah tiang sepuh. Terperangkap dalam rumah, tim menyadari bahwa satu-satunya harapan mereka adalah pada wawasan dan intuisi Citra. Dalam kondisi tertekan dan ketakutan yang mencekik, Citra menyarankan untuk melakukan tindakan yang ekstrim, meditasi mendalam di titik fokus energi terkuat, yang ia yakini ada di ruang makan tempat insiden piring pecah terjadi. Tujuannya adalah untuk secara sukarela membuka diri terhadap energi rumah, berharap mendapatkan visi atau wawasan langsung dari entitas. Citra duduk bersila di tengah meja makan yang berdebu, meminta anggota tim lain untuk menjaga jarak dan memastikan tidak ada gangguan. Ia menutup mata, menarik napas dalam-dalam, dan mulai bermeditasi, memasuki keadaan pikiran yang sangat tenang. Setelah beberapa saat, tubuh Citra mulai menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan.
Ia berkeringat dingin, wajahnya tampak tegang, dan ia mulai bergumam dengan suara yang bukan suaranya sendiri, parau dan berbisik. Ananta dan Bima merekam dengan cemas ketika Citra memasuki semacam keadaan transendensi. Ia mulai menceritakan visi yang dilihatnya dalam fragmen-fragmen puitis dan mengganggu. Ia mendeskripsikan kilas balik tahun 1957, ritual yang awalnya dimaksudkan untuk membawa kemakmuran, namun berakhir sebagai pengkhianatan spiritual. Ia melihat Raden Sastrowardoyo mencoba mengendalikan entitas yang ia panggil, seorang ibu penjaga, yang kemudian berbalik marah. Citra menceritakan momen keputusasaan keluarga, upaya melarikan diri yang sia-sia, dan bagaimana entitas itu mengonsumsi mereka satu persatu, meninggalkan mereka terperangkap sebagai energi residu di dalam rumah. Visi yang diungkapkan Citra menjadi pengungkapan kunci, keluarga itu tidak lenyap begitu saja, melainkan terjebak dalam siklus penderitaan yang diciptakan oleh ritual yang salah. Energi itu, ia haus. Ia tidak bisa pergi, dan ia tidak membiarkan siapapun pergi. Seru Citra dengan nada tinggi yang bukan miliknya. Ananta menyadari bahwa nama, Kartika, yang dilihat Citra di loteng adalah nama anak perempuan dari keluarga Sastrowardoyo, yang mungkin menjadi korban pertama atau yang paling menderita. Ketika Citra keluar dari transnya, ia tampak sangat kelelahan, tetapi matanya bersinar dengan pengetahuan baru. Ia yakin bahwa satu-satunya cara untuk membuka kunci rumah adalah dengan menyelesaikan ritual yang terputus, atau lebih tepatnya, mengoreksi ketidakseimbangan spiritual yang terjadi di ruang makan. Pengalaman Citra ini memberikan mereka tujuan baru, bukan lagi eksplorasi, melainkan misi spiritual untuk membebaskan diri mereka sendiri. Keterperangkapan dan pengalaman transendensi Citra mulai menggerogoti mental tim, terutama Ananta, yang selama ini mempertahankan skeptisisme yang rasional. Kelelahan ekstrim akibat kurang tidur, stres, dan paparan infrasound membuat Ananta menunjukkan tanda-tanda halusinasi dan paranoia yang parah. Ia mulai meragukan semua rekaman dan temuan, menganggap semua itu adalah ilusi yang diciptakan oleh pikirannya yang lelah. Puncaknya terjadi ketika Ananta tiba-tiba menuduh Bima menyembunyikan kunci atau petunjuk. Ananta berteriak, menuduh Bima sengaja menciptakan skenario ini untuk konten yang lebih viral, sebuah tuduhan yang sangat tidak adil dan tidak profesional. Bima, meskipun terluka, berusaha untuk tetap tenang, mengingatkan Ananta tentang bukti fisik, rantai besi dan goresan kuku, yang tidak mungkin mereka rekayasa. Perpecahan emosional ini menciptakan keretakan yang serius dalam tim, menguji ikatan persahabatan mereka di bawah tekanan ekstrim. Sementara konflik internal terjadi, Bima membuat penemuan logistik yang mengerikan. Ia memeriksa tas logistik cadangan mereka, tempat semua baterai field dan power bank disimpan. Semua baterai, yang ia pastikan penuh sebelum masuk, kini telah terkuras habis, menunjukkan tegangan nol. Tidak mungkin semua baterai cadangan yang disimpan rapat-rapat itu dapat habis secara bersamaan kecuali ada kekuatan energi yang masif yang menyerap daya dari semua perangkat elektronik di sekitarnya. Penemuan ini membungkam Ananta yang paranoid. Kegagalan total pada sistem tenaga ini adalah manifestasi supernatural yang tidak dapat direkayasa. Mereka kini hanya bergantung pada baterai yang tersisa di kamera utama Bima dan Spirit Box Citra, yang juga menunjukkan penurunan daya yang drastis. Mereka kini menghadapi tantangan ganda, terjebak dan kehilangan daya untuk merekam dan berkomunikasi. Citra dan Doni, meskipun sama-sama ketakutan, berhasil menenangkan Ananta dan Bima. Citra menekankan bahwa perpecahan adalah tujuan entitas tersebut, ia ingin mereka saling menghancurkan. Mereka harus bersatu kembali. Ananta, yang menyesali ledakannya, meminta maaf kepada Bima dan mengambil keputusan, sebelum melakukan ritual koreksi yang disarankan Citra, mereka harus mencari tahu lebih banyak tentang Kartika, dan detail hilangnya keluarga untuk memastikan ritual itu berhasil. Dipandu oleh kebutuhan akan konteks historis, tim memutuskan untuk menjelajahi area terpencil di halaman belakang rumah, yang menurut sketsa denah lama Citra terdapat sumur tua. Mereka berharap sumur tersebut, yang seringkali menjadi tempat pembuangan barang atau bahkan jenazah dalam kasus kriminal tua, dapat memberikan petunjuk terakhir mengenai nasib keluarga Sastrowardoyo. Mereka menemukan sumur tersebut, tersembunyi di balik semak-semak lebat, ditutup dengan penutup batu yang berat dan berlumut.
Dengan susah payah, Ananta dan Bima berhasil menggeser penutup batu itu, memperlihatkan lubang gelap yang dalam dengan dinding batu. Bata yang lembab, udara yang keluar dari sumur itu terasa dingin dan berbau logam berkarat yang kuat. Doni segera menurunkan mikrofon field ultrasensitifnya ke dalam sumur, berharap menangkap EVP. Setelah beberapa menit merekam keheningan yang lembab, tiba-tiba, headset Doni menangkap suara yang membuat darahnya membeku, tangisan anak kecil yang samar, bergema, dan pilu, yang terdengar jelas berasal dari dasar sumur. Tangisan itu terdengar seperti anak berusia sekitar 6 atau 7 tahun. Ananta mengambil mikrofon dari Doni dan mencoba berkomunikasi ke dalam sumur, suaranya dipenuhi rasa kasihan dan putus asa. "Siapa kamu? Kami ingin membantu," teriak Ananta ke dalam kegelapan. Setelah hening sejenak, suara tangisan itu berhenti, dan digantikan oleh bisikan yang terdistorsi, namun dapat dikenali, "Aku Kartika, aku haus." Lalu, bisikan itu menyebutkan nama belakang sang ayah yang menghilang, Raden Sastrowardoyo, dia yang mengunciku. Pengakuan dari dalam sumur itu mengonfirmasi bahwa Kartika, nama yang ditemukan di loteng, kemungkinan adalah korban utama ritual yang salah. Entitas yang memanggil nama Ananta melalui spirit box kini terungkap identitasnya dan lokasinya. Citra berpendapat bahwa Kartika mungkin bukan terperangkap di dalam sumur secara fisik, tetapi sumur itu menjadi portal atau titik fokus dari penderitaannya yang terpendam. Mereka menyadari bahwa keluarga itu tidak hanya hilang, tetapi secara aktif dikunci atau diisolasi oleh kepala keluarga sendiri. Kembali ke dalam rumah, dengan petunjuk dari Kartika, tim memutuskan untuk fokus pada buku harian usang yang ditemukan Bima dan berpindah tempat secara misterius. Mereka berharap ada halaman yang tersembunyi atau terenkripsi yang dapat menjelaskan detail ritual penguncian yang disebutkan Kartika. Mereka menyisir buku harian itu dengan sangat teliti, menggunakan cahaya miring untuk mengungkap tulisan yang mungkin telah pudar. Di halaman-halaman awal, isinya adalah catatan harian biasa tentang urusan perkebunan dan sosial, ditulis dengan tulisan tangan Raden Sastrowardoyo yang rapi. Namun, 3 halaman terakhir menyajikan sebuah narasi yang mengerikan, ditulis dengan nada yang semakin panik dan tertekan. Halaman terakhir jurnal itu menggambarkan upaya terakhir Raden Sastrowardoyo untuk mengunci entitas yang dipanggilnya, yang ia sebut sebagai Sang Penyembah Sunyi. Raden menulis tentang keharusan mengorbankan darah murni untuk menutup portal, sebuah pengakuan terselubung bahwa ia telah mengorbankan anaknya sendiri, Kartika. Raden menulis tentang penyesalan yang mendalam dan ketakutan akan kegagalan, bahwa entitas itu mungkin tidak terkunci, melainkan hanya tertunda. Kalimat terakhir dari Raden Sastrowardoyo pada jurnal itu adalah, "Aku telah menutup semua pintu. Biarlah keheningan ini menjadi penjara abadi. Semoga Tuhan mengampuni dosa besar ini." Setelah kalimat itu, tulisan tangan mendadak berubah menjadi goresan yang kacau, melengkung, dan tidak terbaca, diakhiri dengan noda kering berwarna coklat gelap di sudut halaman, yang diyakini adalah darah. Temuan jurnal ini adalah puncak pengungkapan historis. Mereka sekarang memiliki motivasi, metode, ritual, dan korban Kartika. Ananta menyimpulkan bahwa kunci rumah secara spiritual terkunci karena Raden Sastrowardoyo tidak benar-benar menutup pintu, tetapi hanya memindahkan masalah, menjebak dirinya sendiri dan keluarganya sebagai energi residu yang penuh penderitaan. Setelah pengungkapan jurnal, tim mulai menyusun rencana ritual koreksi citra, tetapi sebelum itu, Ananta memutuskan untuk membersihkan diri sebentar di kamar mandi utama yang ada di lantai 2. Keputusan ini, yang didorong oleh kebutuhan fisik yang mendesak, ternyata menjadi momen konfrontasi yang paling menakutkan bagi Ananta secara pribadi. Kamar mandi itu memiliki cermin rias tua yang besar, berbingkai kayu, dan retak di beberapa tempat, menunjukkan efek penuaan dan kelembaban. Saat Ananta mencuci muka dengan air yang terasa sangat dingin dari keran, ia mendongak ke cermin. Selama sepersekian detik, ia melihat pantulan di cermin yang bukan dirinya. Wajahnya di cermin adalah wajah seorang pria tua, kurus, dengan mata yang cekung dan ekspresi ketakutan yang mendalam. Wajah itu memiliki kemiripan yang mencengangkan dengan Raden Sastrowardoyo di foto-foto terakhir album. Segera setelah itu, pantulan itu kembali normal, menampilkan wajah Ananta yang pucat dan terkejut.
Kejadian ini terlalu cepat dan mendadak untuk dikategorikan sebagai ilusi optik. Ananta mundur selangkah, menatap cermin yang retak itu, menyadari bahwa ia baru saja melihat manifestasi cermin dari Raden Sastrowardoyo, yang mungkin sedang mencoba berkomunikasi atau bahkan merasuki. Ananta segera keluar dari kamar mandi, tangannya gemetar, dan menceritakan apa yang dilihatnya kepada tim. Citra menjelaskan bahwa entitas residu kuat sering menggunakan permukaan reflektif, seperti cermin, untuk memproyeksikan citra mereka yang terperangkap. Ia berpendapat bahwa Raden Sastrowardoyo mungkin terikat pada Ananta karena Ananta memegang jurnalnya, dan mencoba memperingatkan Ananta tentang bahaya yang lebih besar. Ketakutan akan kerasukan atau kontak fisik yang lebih jauh membuat tim sadar bahwa mereka harus bertindak cepat. Mereka tidak punya waktu untuk menganalisis lebih jauh. Mereka harus segera memulai ritual koreksi, sebelum energi residu Raden Sastrowardoyo atau entitas yang lebih jahat berhasil mengambil alih mereka sepenuhnya. Dengan semua potongan teka-teki terkumpul, identitas korban Kartika, metode, ritual penguncian, dan bahaya, sang penyembah sunyi Citra memimpin tim kembali ke titik awal masalah, ruang makan, tempat piring pecah ditemukan. Citra menjelaskan bahwa untuk mengoreksi ritual yang salah, mereka harus menciptakan kembali elemen-elemen kunci dari ritual lama, tetapi dengan niat yang benar, niat pelepasan, bukan penguncian. Ia membuat daftar singkat dari artefak spiritual yang mereka butuhkan, yang ia yakini ada di suatu tempat di rumah, lilin peninggalan, harus dari zaman yang sama, simbol cahaya spiritual yang hilang, abu atau tanah, simbol koneksi fisik dan akhir kematian yang diakui, dan bel perunggu tua, simbol panggilan atau pengakhiran klasik. Mereka menyadari bahwa mencari barang-barang ini di rumah yang dikunci dan di tengah gangguan entitas adalah tantangan terbesar mereka. Citra berpendapat bahwa entitas tersebut tidak akan menghalangi mereka mencari artefak, karena entitas itu, yang terperangkap, juga menginginkan pelepasan. Namun, entitas itu akan membuat prosesnya sangat sulit dan menakutkan. Ananta mengambil alih kepemimpinan operasional, membagi tim menjadi dua untuk pencarian cepat, menghemat sisa baterai perangkat, Bima dan Doni mencari di lantai atas, sementara Ananta dan Citra mencari di lantai dasar. Mereka harus bergerak cepat sebelum sisa daya di kamera Bima habis. Misi pencarian artefak berubah menjadi pengejaran yang menakutkan. Bima dan Doni menuju lantai 2 yang gelap. Saat mencari, mereka mendengar suara-suara poltergeist yang lebih agresif. Pintu-pintu membanting keras secara berurutan di lorong, dan sebuah lampu gantung kristal tua di ruang tengah lantai 2 berayun liar tanpa henti. Bima berhasil menemukan bel perunggu tua yang tersembunyi di dalam lemari pakaian tua, persis saat lampu gantung itu jatuh dan pecah di lantai di belakangnya, sebuah peringatan yang nyaris fatal. Sementara itu, Ananta dan Citra mencari di lantai dasar. Citra menemukan sebuah lilin peninggalan yang separuh terbakar di laci meja doa kuno di sudut ruang tamu, berlumur. Dengan sisa-sisa lilin tua, untuk abu, Citra menyarankan mereka menggunakan abu dari perapian tua di ruang baca yang tidak pernah digunakan, yang melambangkan kekosongan dan tanah. Saat Ananta mengambil abu dari perapian, ia merasakan hawa dingin yang luar biasa di belakang lehernya. Ia berbalik dan melihat sosok bayangan gelap berdiri di ambang pintu, tingginya melebihi rata-rata manusia, tidak berbentuk jelas, namun memancarkan aura kegelapan yang mendalam, kemungkinan besar, sang penyembah sunyi, yang disebutkan Raden Sastrowardoyo. Bayangan itu diam saja, hanya mengamati. Ananta dan Citra segera berlari kembali ke ruang makan, bertemu dengan Bima dan Doni. Mereka berhasil mengumpulkan 3 artefak yang diperlukan, lilin peninggalan, abu, dan bel perunggu tua. Mereka hanya punya waktu beberapa menit, baterai kamera Bima berkedip merah. Ritual koreksi harus dimulai segera. Dengan ketakutan di ubun-ubun, 4 sekawan itu berkumpul di ruang makan. Citra menata artefak di tengah meja, lilin peninggalan dinyalakan, abu ditaburkan di sekelilingnya, dan bel perunggu diletakkan di tengah. Doni, dengan sisa daya baterai terakhir, merekam ritual itu. Citra memulai ritual dengan tenang, membacakan mantra pelepasan dari bahasa kuno yang ia pelajari, diselingi dengan doa-doa yang tulus, meminta maaf kepada arwah Kartika atas pengkhianatan ayahnya. Ia menekankan niat untuk mengakhiri siklus penderitaan, bukan untuk mengunci siapapun.
Sambil Citra memimpin, Ananta dan Bima berdiri di kedua sisinya, membentuk barikade spiritual, dengan konsentrasi penuh dan tekad untuk tidak goyah. Ketika Citra mencapai klimaks mantra pelepasan, ruangan itu merespons dengan manifestasi fisik yang masif. Seluruh rumah bergetar hebat, seolah-olah terjadi gempa bumi kecil. Gelas dan botol di rak-rak terdekat jatuh dan pecah berkeping-keping. Mereka mendengar suara jeritan pilu yang memekakkan telinga, bukan hanya satu suara, melainkan banyak suara yang saling bertumpang tindih, jeritan kepedihan yang memudar perlahan-lahan. Jeritan itu perlahan mereda, digantikan oleh keheningan yang dalam dan damai. Getaran rumah berhenti. Ketika Citra memukul bel perunggu untuk terakhir kalinya, gema suara bel itu bergema di seluruh ruangan, membawa serta rasa dingin yang sangat menusuk, diikuti oleh kehangatan yang merambat. Mereka saling pandang. Energi negatif di rumah itu terasa lenyap, digantikan oleh kekosongan yang damai. Misi spiritual mereka berhasil. Setelah ritual penutup selesai, keheningan yang mereka rasakan adalah keheningan yang berbeda, bukan keheningan yang mencekik, melainkan keheningan yang damai, seolah-olah rumah itu akhirnya bisa bernapas. Ananta berjalan pelan menuju pintu depan utama yang tertutup. Dengan hati-hati, ia mencoba gagangnya. Pintu itu terbuka dengan mudah, tanpa rantai, tanpa gembok, seolah-olah tidak pernah ada hambatan. Mereka melangkah keluar, meninggalkan Omah Tiang Sepuh yang kini tampak seperti rumah tua biasa yang ditinggalkan, bukan lagi benteng kegelapan. Perjalanan pulang adalah perjalanan dalam keheningan yang sangat panjang. Mereka tidak merayakan, tidak berbicara tentang rekaman, atau bahkan tentang apa yang baru saja mereka alami. Mereka semua membawa beban psikologis yang berat, trauma interaksi langsung dengan hal-hal yang melampaui nalar. Doni mengalami gejala kecemasan yang parah, Bima secara obsesif memeriksa data teknis, dan Ananta tidak lagi menunjukkan skeptisisme, ia menjadi pemikir yang lebih tenang dan introspektif. Citra adalah satu-satunya yang tampaknya pulih, tetapi dengan kebijaksanaan yang memberatkan. Seminggu setelah kejadian itu, tim bertemu di base camp mereka untuk mengulas rekaman. Rekaman yang berhasil diselamatkan sangatlah mengerikan dan luar biasa. Di dalamnya terdapat bukti visual dan audio yang tak terbantahkan tentang fenomena supernatural, termasuk bisikan Kartika, poltergeist yang agresif, dan jeritan pilu pada saat ritual penutup. Tim mengakui bahwa rekaman ini adalah materi konten horor paling berharga yang pernah mereka dapatkan. Namun, Ananta mengambil keputusan final. Ia menatap rekan-rekannya yang telah berjuang dan terluka bersamanya, dan menyatakan bahwa rilis rekaman ini akan menjadi tindakan yang tidak bertanggung jawab, tidak hanya terhadap diri mereka sendiri, tetapi juga terhadap penderitaan spiritual yang baru saja mereka bebaskan. Mereka menyadari bahwa eksplorasi ini melampaui konten, melainkan sebuah intervensi terhadap takdir, dan menayangkannya akan mereduksi tragedi menjadi hiburan semata. Kisah ini diakhiri dengan keputusan untuk tidak pernah merilis rekaman yang paling mengerikan. Sebagai pelajaran dari ekspedisi senyap, Ananta menyadari dan mengumumkan kepada tim bahwa ada batas nalar yang tidak seharusnya dilintasi oleh keserakahan digital atau rasa ingin tahu yang tidak terkontrol. Misteri sejati harus tetap menjadi misteri, dan eksplorasi terhadap hal-hal yang tidak kasat mata membawa konsekuensi nyata dan permanen terhadap jiwa dan mental, mengingatkan mereka bahwa ada kekuatan di alam semesta yang jauh lebih besar dan lebih serius daripada algoritma media sosial atau jumlah subscriber. Mereka melanjutkan karir mereka dengan konten yang lebih etis dan berhati-hati, selamanya dihantui oleh ingatan akan Omah Tiang Sepuh.